Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah ini 90% jadi nyata. Ada Strange, Seven of Swords, Ten of Swords, Six of Wands. Wow, energi karmanya begitu kuat ya. Maskulin, aku ngeliat dari energinya, maskulin mencoba untuk kuat menghadapi pembayaran karma. Ini akan ada kesuksesan yang ending, atau dia bisa aja sukses tapi dengan sifat narsis. Ya, ada Strange, Seven of Swords, Ten of Swords, and the Six of Wands, and the World. Oke, kita lagi. Four of Pentacles. Ten of Cups. Maskulin, kesuksesan kamu ini stuck loh, karena kamu harus mengendingkan sifat manipulasimu, sifat pengkhianatannya kamu. Kalau kamu mau bahagia, ya kamu harus mengendingkan sifat negatifmu. Kalau enggak, ya kamu stuck untuk meraih kebahagiaan. Tertahan untuk bahagia. Di sini kamu harus bisa melepaskan sifat rasa irimu, sifat nakal-nakal kamu, terutama mengkhianati koneksi twin flames, soulmate, gitu ya. Kalau kamu terus lakukan dan merasa bangga dengan perbuatan kamu, ya otomatis kesuksesan yang kamu raih ini akan stuck, mandek, alias tertahan untuk bahagia. Kalaupun kamu pertahankan, is okay, tapi trust issue-nya itu akan terus di sana. Dan kamu stress, depression. Allahu Akbar kabiru, alhamdulillah ya Allah. Baru dia ngomongin. Ya, kalau kamu pertahankan juga percuma ya, maskulin. Dan ditambah kamu akan selalu dihantui rasa ketakutan,
rasa penyesalan, diteror setiap malam. Hal-hal negatif selalu menghampiri kamu dalam pikiranmu, dan ini nggak membuat kamu bahagia ya secara perasaan ya. Kamu stres, depression, bahkan juga takut menghadapi kenyataan, dan juga mengalami mentality ya, penyesalan yang begitu dalam. Kenapa? Karena kebahagiaan yang kamu ukir ini kamu permainkan ya, kamu permainkan sehingga kamu merasa gelisah, merasa tersiksa ya. Dan kamu di sini coba untuk terlihat tenang, terlihat bahagia, padahal kamu ya tertahan dalam pembayaran karma burukmu. The Emperor, tuh, the Tower, Ace of Swords, Ace of Cups, Three of Wands, Four of Swords, the Seven of Wands. The bottom of the decknya ada the Empress. Sepasang ya. Wow, kamu memantau feminim ya. Kamu mengawasi feminim, menyesal, kecewa karena sudah mengabaikan kesempatan terbaik kamu, salah satunya bahagia dengan feminim. Dan kamu di sini juga stuck dalam ketidakpeduliannya kamu, karena ya kamu merasa cuek atau terlalu banyak yang menginginkan kamu, jadinya kamu menggampangkan seseorang. Di sini kamu ada rasa bosan dengan kehidupan kamu sekarang, atau bosan dengan keputusan kamu ya, karena kamu coba untuk controlling kebaikannya si feminim, entah itu secara spiritualnya ataupun secara fisiknya. Di sini feminim sudah merasa damai, menyerah dengan permainanmu, mencoba untuk bisa tenangkan dirinya, tapi tetap mengawasi kamu ya. Feminim juga mengawasi kamu, nggak sembarangan juga, karena feminim juga nggak mau hidupnya terlunta-lunta atau tidak ada kepastian. The Emperor, the Tower, Ace of Swords, Ace of Cups, Three of Wands, Four of Swords, and Seven of Wands. Okay. Mengalami kehancuran stabilitas ataupun kehilangan pekerjaan si maskulin ini. Ini kayaknya dia coba untuk mencari kesalahan si orang baru deh. Ya, karena dia ya merasa hancur tujuan hidupnya dengan orang baru yang tadinya journey hidupnya merasa akan lebih bahagia, lebih sempurna dengan orang baru dibandingkan kamu. Tapi ternyata di sini dia lelah, capek, dan mau nggak mau harus mempertahankan kehidupan dia dengan orang baru ini ya, dengan penuh kehancuran di dalamnya. Bingung ya dengan koneksi, ada suatu perceraian juga yang dihadapi oleh maskulin. Sebagiannya maskulin ini ada yang mencari orang baru untuk sebagai cadangan. Hati-hati. Jadi orang baru ini hanya sebagai pelampiasan saja ya, untuk kesenangan dia. Dan maskulin ini lagi ngebayangin memanifestasi untuk traveling ya, bisa jadi traveling ke kamu ya feminim.
Dia mencari informasi tentang kembali ke kamu. Logikanya sangat kuat banget, bahkan egonya juga kuat. Ini mengalami kehancuran dari permainan dia, karena ini adalah jawaban ya dari perbuatannya dia. Dan dia nggak nyangka aja kalau hasilnya dia akan kembali dengan cepat gitu ya. Di sini dia memang terbunuh dengan sifat manipulasinya dia ya. Dan kesuksesan dia juga menjadi petaka buat dirinya. Komunikasinya juga berantakan dengan orang baru, saling menyalahkan juga, makanya dia mencari cara untuk bisa kembali lagi sama kamu. Di sini dia coba untuk bisa memulai kehidupan barunya, tapi masih dengan sifat narsisnya. Jadi mencari perhatian dengan orang lain juga. Ada rasa takut ya mempertahankan, tapi juga ada rasa takut melepaskan. Lelah memikirkan trust issue di masa lalu, terutama tentang keuangan. Mencoba gali lubang tutup lubang untuk pertahankan hubungan. Justru kamu di sini sudah damai ya. Kamu tahu semuanya butuh rencana dan kesabaran, dan kamu butuh ketenangan. Kamu gak mau ribut, kamu gak mau masalah. Kamu coba untuk berhati-hati dalam berucap juga. Jangan sampai menyakitkan seseorang, terutama dari bahasa ya. Kamu gak mau nyakitin seseorang dari bahasa kamu, walaupun kamu gak bersalah misalnya gitu ya. Jadi ibarat gini, contoh kecil lah ya. Ketika kita WhatsApp seseorang, otomatis kan harus ketok pintu ya, ibaratnya tuh ya harus, kalau orang Islam tuh assalamualaikum, atau dengan bahasa yang lemah lembut, yang manis gitu ya. Walaupun kita merasa benar gitu, tidak langsung cecer bla 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 ya, itu seperti kita mengetok pintu orang gitu. Entah itu saudara, entah itu teman, entah itu musuh kita juga ya. Otomatis kita memakai akhlak adab itu dengan kata-kata yang lemah lembut dulu ya. Kita mau dihargai orang, tapi kita tidak menghargai orang, otomatis itu akan berbalik kepada diri kita sendiri ya. Jadi feminim ini benar-benar belajar banyak untuk bisa berdamai dengan kehidupan, mencari kedamaian juga dalam lingkungan, belajar lebih mencintai dirinya dia sendiri untuk feminimnya. Sedangkan maskulin di sini lagi mencari jalan untuk bisa kembali ke kamu, karena maskulin menghadapi kehancuran yang begitu berat, yang begitu kuat, dan saling menyalahkan. Ini ada dengan orang barunya, ini akan ending. Dia ingin memulai kembali dengan orang lama untuk maskulin ya. Lelah dengan karma buruknya ya, maskulin coba untuk bisa mengendingkan. Kalaupun dia menghancurkan hubungannya dengan kamu dulu ya, dan dia coba untuk mencari jalan pintas, yaitu membayangkan berumah tangga dengan orang baru, ini ada kebahagiaan bisa, tapi akan saling gali lubang tutup lubang dalam mempertahankan kebahagiaan mereka. Kenapa? Ya karena sifatnya maskulin yang egois, yang berkuasa, yang controlling, yang narsis, haus perhatian, yang suka traveling, tidak pedulikan pasangan, ini akan stuck ya journey hidupnya, kebahagiaannya juga stuck. Kita lihat the 7 of Swords-nya.
Four of Cups, Ace of Cups, the Knight of Swords. Ya, memanipulasi, memberikan kesempatan orang lain masuk ke dalam kehidupannya maskulin. Ya. Ini maskulin juga kestabilan hidupnya hancur karena ada musuh ya. Di sini maskulin coba untuk mencari jalan pintas, yaitu bisa saja mencintai diri sendiri, tapi dia juga ada pilihan orang lain, mencari jalan kesempatan lain nih dalam percintaan yang dia cari. Jadi dia ingin mencari seseorang yang ya ibarat tuh secara logikanya harus ada fisik gitu loh. Dan maskulin juga memantau keadaannya feminim gitu. Ten of Swords. Ada pembayaran karma, pengkhianatan kembali yang terjadi oleh si maskulin, karena ini adalah jawaban dari cara dia ya memperlakukan koneksinya kamu feminim. Oh, Seven of Wands, Queen of Cups, and the Emperor. Oke. Maskulin, kamu selalu menyalahkan feminim ya. Kamu ngadu domba ataupun kamu play victim, menyalahkan si feminim. Kalian juga saling bersaingan loh ini secara energi. Makanya maskulin di sini menghadapi banyak ujian tapi tidak mau menghadapi resikonya sendirian, sehingga dia mencari pasangan lain. Harapannya sih bisa kembali lagi gitu ya dengan kisah lama, yaitu feminim ya, the Queen of Pentacles, Six of Pentacles, and the Two of Cups, the Lovers. Tapi stuck ya. Kalaupun kembali dengan kamu ya feminim, ini stuck kebahagiaannya. Kita lihat Four of Pentacles-nya, the King of Cups, so ya, the Empress, the Judgment. Dia ngebayangin loh untuk bisa kembali ke kamu, tapi dia juga ngerasa kamu sudah bangkit, makanya dia stuck. Mau kembali ke kamu juga pastinya akan saling menyalahkan satu sama lain. Ditambah lagi kamu udah bangkit dengan spiritualmu. Four of Wands, Three of Wands, Page of Pentacles. Oke. Untuk feminim, ini kamu sudah siap membuka lembaran baru loh. Salah satunya untuk pernikahan. Kamu udah siap. Kamu sudah melepaskan, memaafkan juga kisah masa lalu. Jadi kamu fokusin benahi diri kamu dengan jangka waktu yang panjang. Sedangkan maskulin ini lagi memperbaikinya pelan-pelan, baru dimulai. Sedangkan kamu sudah mau outgoing. Tegar menghadapi kenyataan, perbaikan dirinya untuk feminim, karena tidak butuh harus butuh waktu lama untuk pembenahan diri. Jadi ya kayak menghadapi ketakutan tentang kesendirian, tentang jomblo gitu ya, atau tidak ada keuangan. Ini menghadapi ketakutan, pada akhirnya feminim bisa menghadapi dan bisa mendapatkan hasilnya. Ya, sebagian dari feminim nih
di bulan-bulan ini sampai akhir tahun dan tahun depan tuh mengalami kenaikan, ibarat energinya sudah mulai lebih bagus, dan Tuhan Allah ya itu sedang mempersiapkan hadiah untuk feminim. Untuk bagi yang masih bersama dengan suami ataupun istri, ya kalian harus mempertahankan pernikahan itu. Insya Allah ada perubahan. Tapi satu, ya kamu juga harus berubah diri. Kamu harus mencari seseorang yang bisa menjadi perantara kamu agar energi kamu bisa naik level lah ya, gitu, bukan semakin turun. Jadi carilah seseorang yang vibrationnya lebih positif, lebih baik, dan lebih bijak, sehingga kamu bisa upgrade diri kamu sendiri juga gitu loh, sebelum menempuh atau mendapatkan kehidupan baru ya gitu. Memang semuanya butuh kesabaran, bahkan juga butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Salah satunya yang paling berat adalah tentang harta, dimana kita untuk mengeluarkan sesuatu untuk penyembuhan kita itu adalah keikhlasan, dan juga rasa percaya dirinya kita untuk melepaskan harta kita untuk penyembuhan diri kita. Ya, karena manusia itu kan mencari kehidupan itu untuk harta duniawi. Ya, jadi yang harus dilepaskan adalah harta. Ibarat kalau kita pengen diisi kembali ya dengan harta bersih, otomatis kita keluarkan dulu. Ya, kita bersihkan dulu. Carilah seseorang ataupun guru motivasi kalian ataupun guru spiritualnya kalian. Carilah yang memberikan energi positif. Bahkan setiap harinya karakternya dia kamu bisa merasakan dari rezekinya kamu titip ke dia misalnya. Digunakan dengan baik itu akan efek juga ke kamu. Karena segala sesuatunya itu efek dan itu ada karmanya. Ya. Kalau masalah misalnya kamu udah percaya ternyata guru spiritualnya kamu ya dalam kesehariannya tidak bagus. Contohnya entah itu dalam bahasanya ataupun karakter dirinya dalam setiap harinya. Terus tiba-tiba kamu ngerasa kok jadi nggak enak ya badannya. Pertanyakan lagi dirimu. Tapi kalau kamu merasakan tenang ketika diobati dia, pastinya ya orang yang memegang kamu pun dia gunakan secara baik-baik. Karena itu efek, ya efek. Kayak kita kan selalu punya pandangan kayak gini, gue mau sedekah biar buang sial gitu ya, dan untuk buang sial juga gitu, karena lillahi ta'ala gitu kan, kita minta syafaatnya kan gitu loh. Nah kita ketika ingin sedekahnya itu untuk buang sial itu, kita harus membacakannya juga Al-Fatihah agar yang menerimanya juga kuat ya, dan tidak terkena bala yang sama gitu ya. Bacakan Al-Fatihah atau istighfar sama salawat ketika kita mau memberikan sedekahnya gitu ya. Ya Allah, aku mau sedekah untuk buang sial aku, tapi berikanlah kebaikan untuk orang yang menerima sedekah aku gitu ya. Ini yang aku lakukan setiap hari, setiap detiknya. Jadi sialnya itu tidak ke dia gitu ya. The Hierophants. For a sword, Ace of Wands. Maskulin di sini ya harus berpikir kembali. Kalau mau rujuk juga harus memikirkan tentang spiritualnya sendiri-sendiri, memikirkan cara komunikasinya dengan feminim gitu ya. Karena aku ngerasanya memang maskulin di sini masih kepengen kembali kepada feminim, tapi masih butuh waktu dia kumpulin keberaniannya dia. Kalau kelamaan mah buat apa ya? Mendingan kita fokusin diri sendiri aja ya guys, gitu. Benahin diri aja, udah harus saatnya ya. Tuh. Ace of Wands, The Lovers, tuh. Sebagai maskulin ini ada yang mau traveling untuk ketemu feminim
karena merasa ya feminim pengen bebas, jadi dia pengen ngambil resiko untuk bisa ya mencari perhatian feminim. Kita lihat the Four of Swords-nya. Queen of Swords, Five of Swords, Eight of Swords, Three of Wands again. Maskulinnya lagi mikirin journey hidup terus loh. Kayak gue, masa depan gue kayak apa ya nanti ya. Terus feminim tuh kayak gimana gitu loh masa depannya, dengan siapa sekarang gitu. Karena aku ngerasa di sini si maskulin ini kan ada Four Swords ya, lelah, takut ya akan trust isunya. Kenapa? Ya karena feminimnya sudah mengambil keputusan, mengucapkan ya sudah merasa capek, lelah, sia-sia juga dalam hubungannya dengan maskulin yang selalu berargumentasi. Ya, selalu menyalahkan satu sama lain, ya, dan juga tersiksa dalam pikiran negatif. Ini feminim selalu ngucapin ke maskulin kayak gini loh. Percuma juga gue komunikasi sama lo, sedangkan lo gak ada jujur. Dan ujungnya ini membuat gue sia-sia. Mempertahankan lo juga gue capek, gak tenang. Tapi gue butuh kejujuran. Ini yang ditakutkan oleh maskulin. Ya. Ditambah lagi feminim di sini sudah berkomitmen ya memperbaiki kehidupannya, dan maskulin mendengar kabar tersebut loh. Makanya dia coba untuk bisa mengambil tindakan nantinya untuk bisa kembali ke kamu. Maskulin gak tenang sih ketika feminim mengatakan sejujurnya tentang perasaannya. Ya, nggak tenang. Oke. Jadi maskulin ini akan saling menyalahkan, mencari kesalahan juga dengan orang barunya. Seperti halnya dengan kamu, mencari kesalahan kamu. Kenapa? Ya karena dia udah nggak nyaman, pasti begitu. Ketika dia nggak nyaman, dia pasti mencari kesalahan pasangan. Ya, karena tidak mau dijadikan pelaku ya, dan tidak mau disalahkan. Kita lihat situasi maskulin. Retreat, children, open mind. Is it time to disconnect from the world? Your love life is being affected by children. Your soulmate might differ from your usual type and expectations. Maskulin banyak permainan tentang percintaan walaupun hidupnya penuh dengan penyesalan cinta ya. Jadi ada yang nyesel kembali dengan feminim karena ya masalahnya tidak terselesaikan dengan baik dan juga tidak ada kejujuran di dalamnya, sehingga trust isunya masih stuck di sana. Dan ini membuat feminim merasa tersiksa dengan gamblangnya sekarang feminim mengatakan, ya gue udah lelah, gue udah capek, gue udah tersiksa dengan komunikasi yang gak jelas, gak ada kejujuran di antara kita ya, dan trust isunya selalu terulang lagi siklusnya. Ini yang membuat maskulin ya pada akhirnya bermain kembali ya, selama tidak komunikasi ataupun tidak kontak dengan kamu ya. Bahkan juga ada yang sudah berbeda negara ya. Ini maskulin ini sifat childishnya masih ada ya, dia masih terperangkap dalam kekacauan di masa kecilnya. Bisa saja orang tuanya maskulin ini bermasalah sehingga dia kehilangan kasih sayang, makanya dia mencari orang lain lagi, kalau bisa yang beda dengan kamu gitu ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share
and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.